Assalamualaikum. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri, Gepi Resipa, dan Saya Gina. saya Agnia. Oke, langsung aja, langsung ke pengertian ya. Nah, di sini ada pengertian kitab dan Rasulullah. Nah, jadi pengertian kitab dan Rasulullah itu beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sebagai petunjuk, pedoman hidup. Terus juga dan kebenaran yang nyata bagi manusia. Kitab-kitab tersebut disampaikan melalui para nabi dan rasul. Nah, ada juga pengertian nabi dan rasul. Nah, jadi pengertian nabi dan rasul itu nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Nah, di sini ada dalilnya dari Quran Surat An-Nahl ayat 2 dan juga ada Quran Surat An-Nisa ayat 165. Oke, di sini juga ada kitab-kitab Allah yang wajib diimani akan dijelaskan oleh Gina. Oke, jadi kitab-kitab Allah yang wajib diimani itu ada empat, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya jadi petunjuk untuk Bani Israel berisi hukum-hukum dasar agar mereka hidup sesuai perintah Allah. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini itu isinya lebih banyak berisi doa, nasihat, dan pujian kepada Allah yang jadi pengingat untuk selalu dekat kepadanya. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengajarkan tauhid, kebaikan, kasih sayang, dan jadi pelurus ajaran sebelumnya yang mulai menyimpang. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kitab yang paling lengkap dan jadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran jadi panduan hidup untuk semua manusia sampai akhir zaman dan isinya relevan untuk semua sisi kehidupan. Baik, di sini juga ada tujuan kitab-kitab Allah yang Jadi, akan dijelaskan. Jadi tujuan kitab-kitab Allah itu yaitu memberikan hidayah, yaitu petunjuk. Kitab-kitab Allah itu jadi panduan biar kita nggak salah arah dalam hidup dan tahu mana jalan yang benar. Yang kedua yaitu menjelaskan kebenaran. Di dalamnya dijelasin mana ajaran yang benar dan biar kita nggak kebingungan atau ketipu hal-hal yang menyesatkan. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman hidup manusia. Isinya jadi pegangan buat kita sehari-hari supaya hidup lebih teratur dan bisa selamat dunia sampai akhirat. Yang terakhir itu menjadi pembeda antara hak dan batil, yaitu kitab-kitab Allah bantu kita ngelihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah dalam berbagai situasi. Oke, di sini ada fungsi Nabi dan Rasul akan dijelasin oleh Agni. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi Nabi dan Rasul. Fungsi Nabi dan Rasul itu ada tiga. Yang ke satu itu menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Maksud di sini itu Nabi dan Rasul memiliki tugas untuk memberikan kabar dan gembira kepada umat yang taat kepada Allah berupa janji dan pahala, janji pahala dan di surga. Berupa di sisi lain juga mereka juga menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar atau melanggar perintah Allah agar menjauhi perbuatan maksiat dan akan dan akan dimasukkan ke neraka bagi orang yang gak taat. Dan yang kedua itu mengajak manusia beribadah kepada Allah dan membimbing ke jalan yang benar. Para nabi dan rasul juga diutus untuk mengajak manusia agar hanya menyembah Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Selain itu, mereka juga membimbing umat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Terus yang ketiga itu menegaskan adanya akhirat surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar. Menjelaskan bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia saja, tetapi akan berkelanjut ke akhirat. Mereka menegaskan bahwa Allah menyediakan surga bagi yang taat bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar atas perintah-perintah Allah. Oke, di sini ada sifat wajib para rasul itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ini ada jujur, ada sidik ya maaf. Sidik itu jujur. Nah, jadi rasul itu selalu berkata benar gitu ya, tidak pernah berbohong, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang kedua juga ada amanah, dapat dipercaya dan
bertanggung jawab. Nah, Rasul itu selalu menjaga kepercayaan, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi atau nambahin sedikit pun itu, serta tanggung jawab terhadap umatnya. Terus di sini juga ada tablik, menyampaikan wahyu secara jelas. Nah, Rasul itu wajib menyampaikan seluruh ajaran dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya secara jelas tanpa menyembunyikan sedikit pun. Terus di sini juga ada yang terakhir, patonah, cerdas dalam memahami wahyu dan berdakwah. Nah, Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, terus mampu juga memahami wahyu, mengambil keputusan bijak, dan menyelesaikan masalah umatnya, gitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan nabi dan rasul. Eh, Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Maksud di sini itu, rasul itu jenis nabi yang mendapatkan tugas khusus untuk menyampaikan syariat baru kepada umatnya. Dan nabi juga bisa menerima wahyu, tapi tidak selalu diberi misi membawa syariat baru atau kitab. Dan yang kedua, Rasul membawa syariat baru dan ditulis kepada umat tertentu. Rasul diberi peraturan atau ajaran syariat yang kadang juga berupa kitab atau hukum baru khusus untuk kaum atau zamannya di masa itu. Dan yang ketiga itu, Nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Banyak Nabi yang datang sebagai penerus ajaran sebelumnya, menerangkan, memperbaiki, atau menguatkan syariat yang sudah ada agar umat tetap patuh. Contohnya Nabi Harun alaihissalam, ia melanjutkan dan mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan syariat syariat Taurat. Nabi Harun juga tidak membawa kitab baru, tugasnya membantu dan meneruskan ajaran Nabi Musa. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Adalah nabi terakhir dan rasul terakhir. Tidak akan ada nabi setelahnya. Beliau juga yang mengajarkan Islam yang dibawanya bersifat final dan berlaku untuk seluruh umat di akhir zaman sampai akhir zaman. Baik, selanjutnya ada implikasi iman kepada Rasul dalam kehidupan Muslim. Yang pertama yaitu meneladani akhlak Rasul dengan beriman kepada Rasul. Kita berusaha mengikuti sikap dan akhlak mereka seperti jujur, amanah, sabar, dan berperilaku baik. Akhlak para Rasul ini jadi contoh nyata bagaimana seharusnya seorang Muslim menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu menaati syariat yang dibawa para Rasul, yaitu ajaran dan perintah yang mereka sampaikan dari Allah menjadi pedoman hidup kita. Artinya, seorang Muslim berusaha menjalankan syariat Islam dalam ibadah, hubungan sosial, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menguatkan iman kepada Allah, yaitu taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah karena mereka menyampaikan wahyunya. Semakin kuat iman kepada Rasul, semakin kokoh juga keyakinan kita kepada Allah dan semua perintahnya. Yang keempat yaitu menjadi penerus dakwah. Iman kepada Rasul mendorong kita untuk ikut menyebarkan ajaran kebaikan. Tidak usah berceramah, cukup dengan mengajak pada hal baik, memberi contoh yang benar, dan menjaga perbuatan agar membawa manfaat untuk orang lain. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran akhirat. Para Rasul selalu mengingatkan tentang hari akhir. Dengan mengimani mereka, kita jadi lebih sadar bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya, sehingga kita terdorong untuk banyak berbuat baik dan menjauhi maksiat. Oke, di sini ada kesimpulan akan dijelaskan oleh Agni. Nah, kesimpulan di sini itu iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul itu sebagai penyampai petunjuk dan menjadikan teladan bagi umat. Dan dengan mengimaninya, seorang Muslim terdorong untuk menaati ajaran Islam serta hidup sesuai syariat demi keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga beriman kepada kitab Allah itu bagian dari rukun iman. Semua kitab sebelumnya membawa petunjuk, namun hanya Al-Quran yang menjadi penyempurna dan terjaga keasliannya hingga akhir zaman, serta pedomannya utama umat Islam. Oke, mungkin cukup Sekian sekian dari dari kami. kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Syukron. Syukron.